Aduh, sorry teman-teman. Ya, tadi sinyalnya kelihatannya bermasalah. Mungkin karena saya juga problematik nih di sinyalnya. Mudah-mudahan ini bisa kembali baik. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Sorry teman-teman. Tadi Halo dok, udah jelas lagi ya? udah sih. Tadi kayaknya saya pakai wifi terus kemudian saya balikin ke data tapi tetap aja kayaknya wifi-nya lagi kurang bagus. Jadi di data. Tadi Cuaca. saya pikir kelihatannya kok rolling, saya nggak ngelihat mukanya secara jelas gitu. Jadi bukan jelas sih, jelas Mm-mm. tapi suara jelas tapi mukanya muter gitu. Jadi tapi Mukanya ya, muter. dengan jelas. Sorry. Oke. Jadi tadi kalau misalnya saya bertanya ulang kembali terkait dengan apakah kalau misalnya orang dengan perilaku yang mudah marah seperti itu atau impulsif itu bisa terjadi dari sejak masa kecil ya? Ya, kalau itu sih sudah pasti ya, karena semasa kecil kan memang perkembangan otak, perkembangan fisik, perkembangan emosional itu belum matang ya. Jadi bagaimana dia bisa mengontrol diri, bagaimana dia bisa mengontrol impulsnya dan mendapatkan stimulasi sensorik yang baik itu memang sedari kecil bisa kita observasi gitu. Dan kalau kita lihat kan memang anak-anak perlu belajar untuk impulsif dulu supaya mereka belajar tentang resiko dan sebab akibat ya. Tapi perlu dilihat juga kalau memang kondisi emosional dan perilaku impulsif sudah tergolong bisa dikatakan mengganggu diri sendiri dan mengganggu sekitar, itu yang mungkin bisa dikatakan sebagai gangguan. Misalnya kayak kalau anak kecil di bawah usia 5 tahun terlihat gampang marah-marah atau mungkin sudah melakukan self harm misalnya, nah kita bisa Hmm. sebut itu sebagai disruptive mood dysregulation disorder. Kalau suka Hmm. nggak bisa diem, impulsif banget. Kayaknya semua mainannya atau semua alat tulisnya rusak-rusak gitu. Nah, kalau itu mungkin kita bisa bilang kayaknya ada kecenderungan ADHD nih, misalnya seperti itu. Jadi dari kecil pasti sudah kelihatan sih, dok. Nah, tadi menarik nih. Karena kebetulan saya itu kan kebetulan kalau saya lihat follower saya ini banyak kan perempuan dan usianya muda gitu ya, sekitar 25-35 tahun, paling tua gitu ya. Rentang Mm-mm. terbesarnya. Tadi Mbak Alexa bilang terkait dengan perilaku self harm atau melukai diri sendiri. Nah, ini bagian dari Mm-mm. impulsivitas yang sering kita temukan ya di dalam praktek. Bahkan tadi pagi aja saya ketemu dengan pasien seperti itu. Di mana kalau saya lihat kebanyakan itu kan perempuan. Kalau Mm-mm. laki-laki kebanyakan adalah homoseksual atau biseksual gitu ya. Jadi gender identity-nya kalau yang perempuan lebih sering, tapi kalau uh, yang laki-laki kebanyakan homoseksual. Dan itu saya udah lihat kalau di dalam praktek tuh kelihatan banget nih kalau kalau ada perilaku self harm ini pada anak-anak muda yang Mm-mm. perempuan lebih banyak gitu. Nah, bagaimana dari pengalaman praktek Mbak Alexa sendiri? Memang begitukah? Memang sama dengan kami di kedokteran jiwa atau ada perbedaan? Kurang lebih sama sih dok, karena impulsive behavior kan ada link ya, ada hubungannya, ada relasinya dengan bagaimana seseorang bisa mempertimbangkan sesuatu, apakah dia mempertimbangkan sesuatunya secara emosional ataupun secara logika, misalnya seperti itu. Dari ciri khas awalnya saja tuh sudah berbeda gitu. Kalau misalnya di tes mungkin ada beberapa ciri khas tertentu lah, misalnya banyak shadingnya atau mungkin menggunakan warnanya yang warna-warna tertentu itu sudah kelihatan jelas sekali gitu. Kalau memang orang-orangnya cenderung emosional dan impulsif itu sendiri. Cuma banyak Hmm. juga laki-laki yang melakukan self harm, tapi bentuknya nggak kelihatan. Salah satunya adalah mungkin kalau dia kesel bukannya melakukan menggunakan pisau atau benda tajam, tapi dia lebih sering memukul-mukul benda keras seperti tembok ataupun seperti Hmm. pintu atau mungkin ngajak berantem orang lain seperti itu kan bentuk dari impulsive behavior juga ya gitu. Hmm. Kalau dari Nah, pengalaman dokter gimana tentang yang kalau homoseksual dari itu, apakah self harm? ya, kebanyakan kan memang pasiennya perempuan, ya kan? Dan Mm-mm. kita kan pernah juga bekerja sama ya. Saya pernah
Teman-teman, kalau mau tahu bahwa Mbak Alexa ini memang sering kali saya minta tolong ya, karena saya tidak melakukan psikoterapi. Jadi kalau ada pasien yang kelihatannya membutuhkan psikoterapi ini, yang suka saya minta bantuan adalah Mbak Alexa ini. Jadi teman-teman yang kebetulan mungkin nonton IG Live pada kesempatan kali ini juga uh, melihat nih, oh ternyata ini kalau misalnya Dokter Andrew itu suka bilang Mbak Alexa apa itu siapa gitu. Nah ini dia nih orangnya. Jadi kalau kita pernah dulu ya kerjasama satu pasien yang saya kira memang uh, latar belakang diagnosis aksi satunya memang bipolar ya, bipolar tipe 2 gitu. Ya, depresinya lebih dominan. Tapi kan kita tahu juga ya banyak pasien bipolar itu mungkin seperti tadi kita bicarakan bahwa masalahnya kan di prefrontal cortex gitu ya. Di prefrontal cortex banyak yang belum matang atau dopaminnya nggak stabil sehingga impuls-impulsnya itu salah satunya adalah reckless behavior dan impulsif yang berkaitan dengan melukai diri gitu. Nah, kalau misalnya ada nggak sih yang kalau kita lihat dari pengalaman klinis kita masing-masing itu yang secara spesifik saya belum pernah dapet sih ya. Apa pernah ya? Saya pernah sih beberapa kali. Yang memang benar-benar cuma impulsif doang gitu, cuman perilaku marah-marah gitu ya. Tapi nggak masuk kriteria diagnosis misalnya bipolar, tapi depresi sih kayaknya masuk sih kebanyakannya begitu. Pernah ada kayak gitu, Mbak Alexa? Ada yang intermittent explosive behavior, Dok. Jadi memang secara umum gangguan kepribadian lain tidak tegak, diagnosa aksi satu pun tidak ada, yang lainnya, tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu dia gampang meledak gitu. Padahal orangnya mungkin value-nya bagus, terus rajin juga, dan nggak ada ciri khas lain yang mungkin bisa dikatakan maladaptif. Hanya saja ketika dia marah, hal-hal kecil terjadi ataupun nggak sesuai dengan pemikiran dia bisa marah gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada kriteria perfeksionis juga gitu, tapi gampang marahnya itu, gitu sih Dok. Iya. Jadi kadang-kadang memang bisa saja terjadi. Makanya ke teman-teman yang mungkin saat ini mendengarkan kita tuh kadang-kadang kan langsung kepengen diagnosis gitu ya. Seolah-olah kayaknya tuh kan pertama kali langsung berasa nih. Jadi begini teman-teman ya, nanti saya akan bertanya juga ke Mbak Alexa berkaitan dengan ini. Kalau kami dari sisi kedokteran jiwa, jadi kalau dokter jiwa itu kalau ketemu pasien pertama kali, memang berupaya menegakkan diagnosis, working diagnosis, jadi diagnosis kerjanya. Dan diagnosis kerja itu tujuannya adalah untuk menentukan arah terapi kita gitu ya, arah terapi kita kemana gitu ya. Dan harapannya nanti tentunya memperbaiki kondisi impulsivitasnya, termasuk marahnya, agresivitas, termasuk kalau misalnya ada yang suka belanja atau misalnya terkait dengan manic symptoms-nya gitu ya, atau pada kondisi bipolar. Dan biasanya kita menggunakan obat ya, biasanya menggunakan obat untuk itu. Nah, kadang-kadang kita baru melihat masalah kepribadiannya itu atau latar belakang kepribadiannya itu setelah beberapa kali pertemuan. Ya, jadi nggak langsung tuh kita dapat diagnosis aksis 2-nya atau diagnosis kepribadiannya pada saat ketemu gitu ya. Kadang-kadang yang penting beresin dulu deh gejalanya gitu. Itu sebenarnya karena waktunya saya ketemu kan cuma 20 menit. Untuk itulah mengapa pada beberapa kasus seringkali saya konsultasikan atau kita kerjasama dengan teman psikolog klinis seperti Mbak Alexa ini. Nah, kalau Mbak Alexa melihat kasus yang biasanya dikonsultasikan kepada Mbak Alexa atau dia datang sendiri dengan perilaku agresif, marah, impulsif seperti itu, bagaimana ngelihatnya, Mbak? Oke, pertama-tama pasti akan dilakukan asesmen ya dok ya, sama seperti yang dokter lakukan, screening dulu atau kalau perlu asesmen lebih lanjut, misalnya memang orangnya nggak bisa cerita sama sekali, mungkin perlu ada asesmen tertulis ataupun forced choice supaya membantu dia bisa mengungkapkan masalah dia gitu. Tapi ya balik lagi benar yang dokter bilang, pasti selalu harus ada diagnosa yang berjalan, di mana kita perlu mengobservasi mungkin nggak cukup seminggu, 2 minggu, tapi bisa juga sebulan atau 2 bulan gitu. Apalagi bagi perempuan ya dok ya, impulsive behavior munculnya sebulan sekali kita perlu curiga ada PMS juga, PMDD juga kan ya dok ya gitu. Itu banyak sekali. Teman-teman silakan kalau yang mau bertanya, nanti dalam waktu mungkin 15-14 menit ke depan pertanyaannya akan saya bacakan.
Tapi kolomnya di QA aja ya, jadi jangan di komentar supaya saya nggak bingung ngebacanya. Kadang-kadang ngebaca bingung tuh kalau di komentar. Nah, kita lanjutkan dulu sedikit nih. Sebenarnya kalau misalnya, kalau tadi saya sebutkan bahwa kalau pada kasus-kasus yang saya temukan di dalam praktek, kita menggunakan pengobatan. Ya kita beruntung lah dokter, itu beruntung karena kita punya obat gitu ya untuk membantu. Dan menurut saya itu cukup membaik ya, maksudnya mungkin karena saya sekarang juga udah nggak pegang pasien anak-anak gitu ya dan remaja gitu. Tapi kalau dulu saya pernah lihat pada kasus-kasus ADHD misalnya tadi seperti yang sempat Mbak sebutkan, itu kadang-kadang mau latihan terapi perilaku ataupun terapi belajarnya atau occupational therapy atau apapun itu, kalau dia masih bergerak-bergerak, masih nggak konsen agak susah gitu ya. Makanya biasanya kita berikan obat gitu, misalnya kayak methylphenidat gitu misalnya. Dan begitu juga pada kasus-kasus depresi yang ada agresivitas, terutama pada anak dan remaja atau pada dewasa muda, biasanya kita menggunakan antidepresan, misalnya sertralin ya atau fluoxetine gitu ya. Atau pada kasus-kasus bipolar, kita bisa menggunakan misalnya mood stabilizer. Dan itu works well. Ya, pada kasus geriatri yang agresif, biasanya berkaitan dengan penurunan kognitif, ya, misalnya demensia seperti itu, kita menggunakan antipsikotik. And it works well. Ya. Kadang-kadang kita nggak mengkonsultasikan juga tuh ke teman dokter lain, misalnya dokter saraf lah kalau untuk kasus-kasus demensia atau gangguan yang lain. Atau untuk ke psikolog kalau misalnya kita membutuhkan terapi yang berkaitan dengan perilaku impulsif dan agresivitasnya. Ada nggak dari sisi psikologi sendiri yang bisa tanpa obat? Artinya kan teman-teman banyak yang takut tuh nggak mau makan obat. Ada nggak Mbak Alexa menemukan beberapa teknik yang mungkin bisa membantu teman-teman yang mengalami agresivitas dan kemudian bisa dibantu tanpa obat? Gimana? Oke. Sebenarnya kalau dari penelitian ya dok ya, cost and benefit-nya kan selalu disorder itu akan kondisi performa terbaiknya, optimalnya adalah mendapatkan psikoterapi dan obat juga kan. Jadi kayaknya nggak bijak kalau saya bilang ada terapi khusus yang memang nggak boleh tanpa obat ya dok ya. Jadi pada umumnya sih memang tetap harus pakai obat. Cuma kalau ditanya apakah ada terapi khusus yang bisa dicoba dulu, mungkin bisa gitu. Karena kan balik lagi ya, kesembuhan dan pemulihan seseorang kan tergantung insight-nya dan kesadaran mereka juga gitu untuk berubah dan untuk pulih. Nah, jadi biasanya kalau untuk impulsive behavior, kalau untuk anak-anak pasti diterapkan terapi-terapi berbasis modifikasi perilaku gitu, seperti misalnya kognitif remedial teaching, misalnya kalau memang mereka dikhususkan untuk mengikuti proses belajar. Kalau sudah lebih dewasa, untuk impulsive behavior sendiri bisa dilakukan teknik-teknik seperti ERP ataupun teknik-teknik seperti habit reversal therapy dan motivational interviewing. Jadi kalau misalnya impulsive behavior khususnya pada adiksi gambling atau adiksi-adiksi yang lain misalnya seperti itu. Cuma karena saya sendiri basisnya adalah hipnoterapis, biasanya saya akan cek dulu nih, misalnya apalagi kalau marah-marah ya dok ya. Marah itu kan sebuah emosi yang kuat gitu, dan di balik emosi yang kuat tuh selalu ada emosi yang fragile. Jadi kayaknya hampir jarang lah ya orang marah-marah tuh tanpa adanya trauma. Biasanya orang yang marah-marah tuh pasti dulunya pernah merasa takut kah, tertekan kah, atau mungkin mereka punya persepsi yang berbeda terhadap suatu keadaan yang bikin mereka merasa aku butuh marah untuk mengungkapkan siapa aku, untuk membela diriku, untuk melindungi aku gitu dok. Tapi mungkin dokter bisa tambahkan juga dok, banyak kasus yang dokter refer nih, yang tentang marah-marah. Mereka nanya ke saya, kenapa ya saya kondisinya kan marah-marah, tapi kenapa dokter kok ngasih saya antipsikotik gitu. Nah mungkin dokter bisa tambahkan di sini juga biar teman-teman nggak bingung ketika nge-search, kok saya dikasih antipsikotik gitu. Iya, ini sekarang orang suka googling sih ya, kalau dikasih obat langsung googling, langsung di depan dokternya. Dan saya sudah berkali-kali bilang bahwa antipsikotik itu bukan hanya untuk pasien schizophrenia. Dia juga bisa untuk bipolar, dia bisa untuk terapi tambahan depresi, dia bisa untuk gangguan perilaku, termasuk marah-marah tadi. Nah, mengapa kita menggunakan antipsikotik? Karena pada dasarnya marah itu memang trauma. Ya, tadi sebenarnya sudah dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Alexa.
Dan amigdala dalam hal ini memegang peranan penting, ya. Kita tahu seringkali saya ngomongin masalah amigdala berkaitan dengan cemas, tetapi sebenarnya amigdala sendiri punya dua fungsi yang biasanya berkaitan dengan emosi. Pertama adalah dia menyimpan memori, dan yang kedua adalah dia bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang mengalami persepsi negatif. Maka daripada itu saya suka bilang tuh sama teman-teman, jangan suka ingat-ingat yang negatif-negatif. Walaupun kita tahu bahwa itu yang paling gampang diingat oleh amigdala kita. Nah, kalau nanti dia di-recall ya dalam bentuk emosi, maka bisa jadi dia marah, depresi, cemas, takut, seperti itu. Nah, yang kedua adalah regulasi dalam konteks marah ada di depan, di daerah frontal, di prefrontal khususnya. Ini banyak juga berkaitan dengan suatu kondisi misalnya ADHD, bipolar gitu ya, di mana perkembangan kognisi juga menjadi pengaruh. Makanya ada yang bilang harusnya kalau sudah usia di atas 31 tahun, orang itu sudah lebih mampu mengendalikan marahnya. Kalau anak kecil mungkin suka tantrum, tapi orang gede kalau tantrum kan lucu gitu kan. Harusnya kan dia sudah mampu mengatasi impulsivitasnya. Pada kasus-kasus tertentu di mana tidak terjadi perbaikan dalam terapi perilaku maupun kita bilangin lah secara umum gitu ya, maka diperlukanlah obat. Dan yang biasanya kita gunakan tuh dua, antidepresan, tadi serotonin, dan antipsikotik. Nah, antipsikotik kenapa? Kok kayaknya gue gak gila, kagak schizophrenia, kenapa gue dikasih antipsikotik? Basicnya sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan dopamin di prefrontal cortex kita. Jadi disitulah letak kemampuan otak kita untuk menyeimbangkan. Dan sometimes perlu juga tambahan dengan antidepresan, apalagi kalau misalnya pasiennya bukan tipikal yang manic, tapi biasanya serotonin sih tidak menimbulkan impulsivitas manik dengan cepat ya dibandingkan dengan golongan serotonin norepinefrin misalnya gitu. Itu sih biasanya kita temukan. Tapi ya begitulah, pasien kadang-kadang bertanya, dan itulah tadi dasar mengapa kita menggunakan. Iya, Gitu. kalau dari screening otaknya juga memang kelihatan sih dok, untuk orang-orang yang impulsif ataupun yang gampang marah, mereka itu menunjukkan ada peningkatan di high beta gitu. Jadi peningkatan aktivitas gelombang otak high beta. Jadi kalau mikirin sesuatu tuh seperti berulang gitu. Jadi rasa keselnya atau gambaran yang bikin dia kesel atau member yang bikin dia kesel tuh muncul terus. Dan saya udah jelasin hal itu nih biasanya. Bahwa pikiran yang terus-menerus berulang itu bisa dibantu dengan antipsikotik tadi. Iya, ini ada pertanyaan tadi di ujung tuh, dibilang, saya baru dengar antipsikotik. Ya, wajar Anda baru dengar. Anda bukan dokter jiwa. Anda nggak perlu terlalu tahu juga. Bukannya kita nggak mau ngasih tahu. Dan nggak boleh dibeli bebas. Ya enggak lah. Ya, karena ada dosisnya. Makanya antipsikotik itu dari dosis yang paling besar untuk kasus-kasus bipolar schizophrenia sampai dosis yang paling kecil untuk pasien demensia atau depresi. Jadi jangan ngobatin diri sendiri mentang-mentang, gue cari aja nih antipsikotik gitu. Antipsikotik itu banyak jenisnya juga, tiap kasus bisa beda-beda gitu ya. Kadang-kadang nggak mempan dengan yang satu, dia mempan dengan yang lain. Jadi memang kalau saya pikir memang salah satu harusnya kita bersabar juga ya. Memang pasien kadang-kadang nggak sabar sih untuk mendapatkan hasil ya. Apalagi kalau misalnya perilaku itu sudah berlangsung lama ya, bagaimana cara mengubahnya dengan sekali datang minta di hipnoterapi biar jadi baik gitu, keluar jadi lebih ramah, lebih santai. Susah itu. Nah, ya teman-teman kadang-kadang, ya mohon maaf ya, saya suka kadang-kadang bilang nggak rasional gitu permintaannya gitu. Padahal katanya suruh berpikir rasional, salah satu cara untuk membantu diri sendiri supaya impulsivitas nggak nggak terus-terusan ada. Kita sudah memasuki menit ke-26. Nah, saya mau coba lihat dulu nih, pertanyaannya udah mulai banyak nih. Coba saya lihat satu-satu ya. Nih, Dok, saya lebih, dari siapa? Nadia, dari S Nadia R. Dok, saya lebih milih mukul tembok daripada marah sama anak atau keluarga. Baik nggak ya? Gimana tuh, Mbak Alexa? Kalau displacing kita, proyeksi kita, marah kita alihkan ke benda. Misalnya,
saya dulu kan Muay Thai ya, 1 tahun setengah saya berlatih Muay Thai di camp, dan waktu itu saya pikir itu adalah suatu teknik untuk melepaskan emosi. Tapi ternyata salah. Kenapa? Karena kalau kita Muay Thai emosi, kita kena pukul mulu. Ya, karena kita jadinya nggak menahan, kita nggak tahu teknik yang benar, jadinya karena kita marah, kesel, kita malah nggak benar, dan napas kita habis. Ya, ternyata nggak gampang itu, ya. Jadi sebenarnya malah kita harus tenang. Baru kita bisa membantu diri kita dengan baik pada saat kita melakukan Muay Thai itu. Nah, kalau misalnya mukul-mukul benda atau ngelempar barang tuh boleh nggak? Pertanyaannya agak menjebak ya, Kak ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah mukul tembok lebih baik daripada mukul anak dan keluarga, ya jelas gitu. Lebih baik mukul barang, tapi mungkin mulai dipindahkan satu persatu, disubstitusi satu persatu daripada mukul tembok, mendingan mukul sesuatu yang nggak gitu berbahaya seperti kasur atau bantal, bisa seperti itu. Kalau memang butuh katarsis yang cepat ya, butuh ngeluarin emosi yang cepat, ada baiknya cari barang-barang yang mungkin nggak berbahaya seperti itu. Kadang kalau misalnya memang untuk pasien-pasien yang self-harm pun akan disarankan bila mereka memang nggak kuat sekali untuk nahan impuls self-harmnya, coba lakukan cari rasa sakit yang nggak berbahaya. Salah satunya adalah dengan pakai bolpen misalnya, atau kalau nggak pakai es batu gitu. Jadi megang es batu kan pasti sakit ya. Dan fokus kita pun teralih ke sakit itu, jadi temper kita agak menurun. Tapi kalau memang ditanya apakah mukul barang itu lebih tepat daripada mukul anak, jelas kayaknya kalau memang pada saat itu nggak ada jalan keluar, itu kayaknya yang terbaik kali ya daripada anak kena luka batin, suami juga nggak nyaman, misalnya seperti itu. Cuma ada baiknya sih cari pertolongan. Boleh tambahin, Dok? Ya, ya jelas apa yang sudah dijelaskan tadi udah bagus, udah penuh dengan makna, dan saya berharap jangan dilakukan gitu. Ya memang dua-duanya nggak baik gitu ya. Kalau bisa nggak menahan emosi kemudian melampiaskannya pada sesuatu hal gitu ya. Jadi displacement memang kadang-kadang perlu, tetapi mungkin pada keadaan selanjutnya itu tidak lagi gitu dilakukan, karena itu bisa disadari, mindful terhadap kondisi kemarahannya sendiri gitu. Karena emosi itu dasarnya dari pikiran gitu ya. Jadi kalau Albert Ellis itu di dalam bukunya memang rational thinking ya, dia bicara tentang emosi itu sebenarnya dari pikiran. Jadi kadang-kadang gue kebawa emosi nih gitu. But basically the emotion subtle in the mind gitu, di dalam pikiran kita gitu. Jadi ya memang pikiran kitanya yang harus dilatih ya, supaya kita nggak emosional gitu. Oke, lanjut. Banyak sebabnya nih. Putinda Ayu, Dok, apakah mudah ngambek juga termasuk dalam perilaku impulsif? Gimana tuh? Kita ngambek. Nah, misalnya nggak dibeliin martabak gitu kali ya. Oh, sekarang nggak ada lagi kali martabak ya, dibeliinnya apa kali ya? Mentai gitu, dimsum. Kenapa tuh? Gimana? Merupakan perilaku impulsif atau perilaku manja? Oke. Lebih tepatnya mungkin pasif agresif kali ya, perilaku-perilaku yang disebut dengan pasif agresif. Jadi daripada menghadapi konfliknya, lebih memilih untuk menghindari konfliknya atau menunjukkannya secara pasif gitu sih, Dok. Kalau ditanya, biasanya orang-orang yang ngambek jarang ya yang bersikap impulsif gitu, karena mereka jago sekali ngontrol diri gitu. Bisa nahan nggak ngomong sama pasangan seminggu atau sampai sebulan gitu kan, karena nggak dibeliin martabak tadi. Jadi kayaknya kontrol dirinya tuh malah berkebalikan, malah kuat sekali gitu. Iya, iya. Dan nanti kita bisa jangan-jangan nanti habis acara ini ada temen yang bilang lu tuh pasif agresif gitu ke pasangannya, J. Oh, Mulai tapi ngambek jangan melabel ya teman-teman ya. kita melabel ya. Ini saya lihat ada pertanyaan yang juga dari Narahita Elisa. Dok, anak saya laki-laki dan ASD. Ini ASD maksudnya autistic spectrum disorder ya. Ya, jadi mungkin autism atau yang sejenisnya lah ya. Apakah dewasanya akan menjadi bipolar? Atau penyakit jenis lainnya? Gimana coba kalau dari teman-teman psikolog lihat kondisi ini?
Kemungkinan sih selalu pasti ada ya, karena manusia itu kan nggak bisa dilihat benar-benar basisnya dari buku. Biar gimana kita juga textbook, dan textbooknya itu setiap berapa tahun juga kerevisi gitu, akan terevisi. Mereka mengadakan penelitian-penelitian untuk merevisi lagi, untuk memperbaharui. Tapi sejauh ini sih ASD dan bipolar itu kan dua gangguan yang berbeda ya. ASD itu lebih ke neurodevelopmental, sedangkan bipolar itu lebih ke gangguan mood yang muncul pada umumnya di masa remaja akhir ataupun di dewasa awal gitu. Jadi anak-anak yang bipolar pun ada, tapi tidak bisa dikatakan tidak banyak lah, nggak sebanyak kalau anak-anak remaja dan dewasa awal gitu. Jadi memang ini dua gangguan yang berbeda, walaupun ya namanya kita manusia dan kita memang hidup gitu, dan ciri khas manusia tuh banyak sekali ya. Mungkin aja bisa terjadi walaupun dari abnormalitas di otaknya pun berbeda gitu. Ya, Dokter gimana dok? betul. Ada pendapat? Memang kalau misalnya neurodevelopmental disorder kayak ASD ya berbeda ya. Kalau bipolar kan berbeda juga gitu. Dan itu juga kadang-kadang kita kan melihat, kalau dulu ada istilah kan yang high function sama low function gitu ya. Saya nggak tahu sekarang apa masih dipakai ya istilah itu ya. Makanya teman-teman kan ada yang bisa melihat bahwa autism tapi kok bisa berlaku bagus gitu, dan bisa sekolah, bisa mendapatkan perbaikan di dalam proses akademis maupun perilakunya gitu ya. Walaupun kalau dulu saya belajar, banyak kasus-kasus autism itu hampir 70%-nya itu mengalami retardasi mental misalnya gitu kan. Jadi ada istilah low function itu, maka ada high function, makanya bisa berbeda gitu. Tapi kalau ke bipolar sih kayaknya belum pernah ya. Saya ngelihat adanya satu hubungan seperti demikian. Ya, tapi yang paling dominan memang mungkin kalau dikaitkan dengan ASD itu adalah regulasi dari emosinya ya. Banyak kita menggunakan obat antipsikotik pada kasus-kasus ini, misalnya aripiprazol, itu yang sudah terbukti untuk membantu regulasi emosi pada pasien-pasien seperti ASD ini, ya, Autism Spectrum Disorder. Oke. Bentuknya sekarang Nah, spektrum sih dok, jadi berdasarkan severity-nya saja, dari mild sampai severe gitu. Jadi ada oke. kemungkinan yang mild atau yang dulu dikatakan high functioning, kalau nggak mendapat stimulasi ya dia bisa turun ke moderate atau ke severe. Atau yang dulunya Nah, moderate bisa naik atau turun seperti itu. hmm. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Nadi Fasya. Saya mudah marah, tapi saya coba mengontrolnya. Tapi rasanya lebih nggak enak, pengen meledak, jadi ketahan. Ini bagaimana nih regulasi emosi yang baik kalau berkaitan dengan bagaimana ya? Lebih baik ditahan, ya, atau itu malah jadi introyeksi? Waduh, gue marahnya ketahan, lama-lama gue jadi meledak nih tiba-tiba gitu. Atau lebih baik meledak? Gimana? Oke, kalau ditahan jelas itu suatu hal yang sangat tidak sehat sama sekali ya. Tapi mungkin saya pakai kata-katanya adalah dirangkul gitu. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, marah itu kan bentuk dari emosi yang kuat, dan di balik emosi yang kuat itu selalu ada emosi yang lebih fragile atau lebih lemah. Jadi sebaiknya kita coba cari ventilasinya dulu nih. Marahnya dikeluarin dulu, tapi dengan cara yang lebih sehat. Salah satunya mungkin kalau yang suka gambar ya digambar, atau mungkin yang suka dengerin lagu yang mungkin menggambarkan perasaan kita. Setelah udah lebih tenang, coba latih diri untuk melakukan mindful dan sadari sebenarnya emosi-emosi apa nih yang muncul. Ketika kita udah tahu apa sih yang membuat aku marah, atau mungkin di balik marah ada rasa sedih, apa yang membuat aku sedih, baru kita bisa cari tahu coping yang lebih sehatnya gimana. Mungkin juga kadang rasa marah atau rasa sedih itu muncul karena persepsi kita sendiri, jadi orang lain tuh nggak maksud gitu, orang lain cuma bilang, kamu hari ini kok kayaknya agak agak kusem ya mukanya gitu, tapi kita udah ngerasa, iya aku dikatain jelek, misalnya seperti itu. Nah, balik lagi kita coba refleksi, apa sih yang bikin kita merasa jelek, atau apa sih yang bikin kita merasa kurang gitu, apakah dulu pernah ada trauma, dan apakah memang ada cara lain untuk memaknai atau mempersepsikan secara lebih sehat terhadap pernyataan teman kita tadi, misalnya seperti itu. Jadi memang perlu dilatih, tapi jangan ditahan. Jadi bahasanya adalah dirangkul, kasih ventilasi, keluarin dengan cara yang lebih sehat, dan setelah itu kita refleksiin gitu. Nah, itulah. Kalau ngomong sama teman psikolog tuh rasanya kita juga seperti di terapi ya. Jadi saya
akan dapat insight gitu ya dari apa yang dibicarakan oleh Mbak Alexa tadi ya. Saya yakin teman-teman juga bisa karena pada dasarnya kalau kita mau melihat diri kita apa adanya ya, maka insight kita itu bisa timbul tuh dari mendengarkan ya. Saya tahu bahwa banyak kan teman-teman mungkin Mbak Alexa sekarang ini merasa dengan membaca konten psikologis di Instagram itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Nggak ada salahnya kalau Anda insight-nya sudah baik. Tapi kalau belum baik, maka lebih baik terapilah dengan seorang psikolog klinis atau psikoterapis. Jadi kemarin saya sempat posting seperti itu ya, kalau baca doang konten gitu dan and then you think that you are okay, ya good gitu. Berarti insight-nya emang udah bagus gitu, cuman kayak diingatin lagi aja. Tapi bukan berarti kalau lagi dalam kondisi yang memang membutuhkan bantuan, itu bisa gitu ya. Jadi perlu lakukan psikoterapi juga ke psikolog klinis atau psikoterapis ya. Bisa juga ke dokter jiwa yang melakukan psikoterapi. Ada pertanyaan menarik berkaitan dengan impulsivitas pada kondisi bipolar, termasuk belanja. Ini biasanya kan terjadi pada fase manik ya. Dan memang kalau misalnya impulsivitas ini masih ada, kalau dari sisi saya sebagai dokter jiwa, berarti pengobatannya belum mencapai target. Ya, artinya fase maniknya itu belum dia masuk ke dalam fase remisi atau setidaknya normal dalam tanda kutip. Bagaimana kalau dari sisi psikologi? Apakah misalnya impulsivitas belanja ini bisa dilakukan suatu proses pengalihan yang lain atau bagaimana baiknya? Dalam psikoterapi sendiri, Dok, langkah pertama yang harus dikejar adalah memang penggunaan obat itu sendiri. Bagaimana seseorang dengan bipolar bisa disiplin untuk menggunakan obat. Jadi obat itu memang jadi pegangan utama ya bagi orang-orang dengan masalah bipolar tadi. Terus jangan sampai nunggu benar-benar dalam kondisi manik, karena kan nggak mungkin hari ini biasa aja, besok tiba-tiba manik tuh nggak mungkin. Ada tahapan-tahapannya dari gejala awal, tanda-tanda awal menuju hipomanik, baru bertahap sampai manik kan gitu. Jadi nggak langsung extremely besok manik, itu biasanya nggak seperti itu. Kalau sudah ada Ya. tanda-tanda awal gejala kekambuhan atau relapse, ada baiknya segera hubungi psikiater Anda ataupun ya kalau yang sudah terbiasa biasanya ada teman-teman psikiater yang sudah bisa ngajarin ke teman-temannya, suka ngajarin ke pasien-pasiennya, ini kalau memang ada perasaan gak enak, mungkin boleh ditambahkan yang ini dulu dan dilihat, kalau memang belum bisa ya coba balik lagi, seperti itu. Jadi ada kesadaran diri untuk minum obat. Nah, dalam fase manik biasanya latihan itu kurang bisa diterapkan, tapi kalau dalam fase hipomanik atau gejala pre-hipomanik atau gejala premanik tadi, baru bisa dilakukan yang namanya delay tactic gitu. Delay tactic itu Nah, salah satunya adalah menahan sampai 48 jam. Karena biasanya ketika sudah lewat 48 jam, impulsivitas kita ataupun urge-nya kita itu mulai menurun pelan-pelan. Dan yang kedua, wah, mungkin kita bisa cari orang-orang terdekat yang kita percaya, yang kita tahu nggak akan ngejudge kita, yang akan memang benar-benar dukung kita. Setiap kali ada impuls nggak enak, atau setiap kali ada dorongan yang kita tahu bakal merugikan diri kita, ya kita ngomong ke orang terdekat itu. Karena kan ketika kondisi manik, biasanya mereka juga agak paranoid ya dok ya. Ini kenapa semua ya. orang nuduh aku mengalami kekambuhan gitu. Ini kenapa semua orang kok nggak seneng aku happy atau belanja. Nah, kalau kita udah punya satu orang yang memang kita pegang, kita percaya, biasanya kan kita lebih bisa aware lah sama diri kita, gitu dong. Ya itu juga sebenarnya tadi teknik menunda belanja sampai 24 jam kali 2 itu bisa digunakan juga buat kita kali ya. Jadi kalau kita scrolling di Harbolnas, kemudian Harbolnas. kayaknya coba gue beli gitu ya. Kalau Brian Tracy di dalam bukunya dia seorang sales dan seorang motivator lah. Buku-buku dulunya terkenal tuh Brian Tracy. Dia bilang kalau misalnya Anda kepengen beli barang yang mahal, yang harganya itu beberapa kali lipat dari gaji Anda gitu, itu pasti udah gak jelas itu. Pasti itu impulsif kan. Nah, tapi kalau misalnya setidaknya membeli barang yang kelihatannya tuh perlu atau nggak perlu, Anda masih ragu, tunda katanya sampai 1 bulan. Saya bilang lama 1 bulan. banget 1 bulan. 1 Keburu bulan ya, dibeli jadi dong sama orang lain.
iya keburu dibeli atau misalnya juga jadi katanya bisa menghilangkan rasa kepengen beli itu. Tapi kalau tadi dibilang delay taktik itu sampai sekitaran 48 jam, ya itu mungkin juga bisa loh buat kita juga ya. Kalau kita lagi Mm-mm. ada sale, tapi setiap hari sale mulu ya bingung jadinya ya. Kayaknya kasih kadang-kadang memang otak kita ini terus-terusan distimulasi sih ya sama sama eh, sesuatu ya terutama di media sosial di smartphone kita ini ya gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Aditya Ditya 8270. Ortu pemarah, bisakah perilaku marah ditiru anak dan siapakah yang harus diterapi? Nah, kalau dari sisi uh, perkembangan sebenarnya bisa saja sih. Tapi kalau dari teman psikolog gimana? Kira-kira Mbak Alexa lihatnya. Ya, memang terjadi proses modeling ya, terutama dari anak ke orang tuanya itu kemungkinan besar mereka akan meniru. Ketika mereka udah dewasa, mereka punya insight dan mereka mau pulih, mungkin mereka bisa mengatakan ke diri mereka sendiri, oke, stop, aku nggak mau seperti orang tuaku. Tapi selama mereka secara emosional belum matang dan setiap hari terpapar visualisasi atau gambaran orang tuanya marah-marah atau mungkin saling melakukan kekerasan, nah itu jelas akan terjadi proses modeling di mana mereka pasti akan belajar hal itu, seperti itu. Dan kalau ditanya siapa yang harus diterapi, jelas kalaupun di dalam kondisi apapun, pasti butuh yang namanya family therapy, walaupun memang nggak semua keluarga punya kesadaran hal itu dan nggak semua pasien juga merasa nyaman ya bila terapisnya ketemu sama keluarga gitu. Tapi kalau dalam kasus tadi sih memang sebaiknya dilakukan family therapy seperti itu. Iya, memang karena dua-duanya juga mempunyai keterikatan ya satu sama lainnya ya. Oke, Mm-mm. Irfan Pradana nih selanjutnya nih. Ini biasanya pasien cemas juga suka nanya begini. Saya didiagnosis ansietas sempat panic attack 3 kali dalam seminggu. Berarti sudah dianggap gangguan cemas panik nih ya. Saya jadi mudah marah. Apakah berkaitan? Kalau tadi teman Irfan Pradana ini menonton kita dari sejak awal, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, berkaitan dengan amigdala, peran dari amigdala yang berkaitan dengan impulsivitas dan rasa marah. Dan memang seringkali terkait dengan kondisi tersebut, ya jadinya bisa saja gitu, lebih dominan marahnya. Marahnya sendiri bisa berkaitan dengan kepribadian cemasnya, ya ada beberapa orang dengan type A personality atau personalitas tipe A, di mana orangnya tuh maunya buru-buru aja, cepet-cepet gitu ya. Sehingga ketika tidak terpenuhi apa yang dia inginkan, dia rasanya jadi kayak keinginan marahnya jadi dominan, selain cemasnya juga kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Alexa. Iya, jadi kalau respon anxiety kan kalau kita tahu ya ada fight and flight ya kalau misalnya yang pada umumnya diketahui orang-orang, dan fight itu kan salah satunya ya marah itu tadi. Jadi gampang terkonfrontasi, gampang mengekspresikan emosi, nggak cuma marah ke orang langsung, tapi mungkin tanpa pertimbangan mereka marah-marah di medsos itu termasuk impulsive behavior ya dok ya? Atau komen-komen apa yang ada orang posting apa yang nggak enak ataupun yang memancing emosi padahal cuma clickbait gitu untuk mendapatkan komen yang banyak aja, dan mereka langsung impulsively komen-komen di dalam kolom komentar itu gitu. Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan dari Vera Vera Mawati 17. Ya, terlalu sensitif dan mikirin apa kata orang sampai nangis dan sesak napas, benar-benar mengganggu. Nah, bagaimana ya decluttering our mind ya from yang kayak gini ya, terlalu sensitif ini kadang-kadang apakah bagian dari impulsivitas atau memang si pasiennya sendiri punya kepribadian tertentu ya sehingga dia gampang apa ya masukin kata-kata orang ya kepada diri dia sendiri. Gimana Mbak Alexa? Ya, biasanya kalau yang terlalu sensitif ini kan bisa dikatakan mungkin mereka itu cukup perfeksionis ya. Jadi pandangannya tuh black and white. Mungkin orang hanya ngomong apa yang sedikit kayak yang tadi saya bilang, kok hari ini kamu kusam amat dan bentuknya perhatian, tapi udah ngerasa kok aku ini itu ya, aku dibilang jelek ya, misalnya seperti itu.
Tapi saya sempat bikin konten tentang hal ini, Dok. Jadi untuk Oh, orang-orang yang mungkin merasa, tapi konten tulisan doang sih, Dok. Maksudnya kalau untuk oh, orang-orang yang merasa, kenapa ya aku nggak bisa ngadepin omongan-omongan negatif orang, kok kayaknya orang ngomong apa dikit nggak enak gitu. Saya selalu kasih gambaran ke pasien-pasien saya seperti ini. Jadi andaikan nih ada seorang yang cantik banget, nilai cantiknya mungkin 10 gitu. Terus hmm, semua orang bilang dia cantik gitu. Dan dia tahu dia cantik dan dia sadar nilai cantik dia 10. Suatu hari dia dinikahkan sama seseorang yang mungkin tunanetra, nggak bisa ngelihat. Dan sejak dia nikah sama orang yang tunanetra, dia nggak pernah mendapat pujian cantik lagi dari suaminya. Lalu setelah beberapa waktu, dia jadi merasa, apa aku nggak cantik lagi? Apa aku udah nggak menarik lagi ya? Jadi dia ada self-doubt gitu. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir, ya mungkin juga dia akan mengalami hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat, kecantikannya kan nggak berkurang. Value diri dia tuh nggak berkurang, hanya karena ada seseorang yang nggak bisa ngeliat betapa cantiknya dia. Begitu juga dengan hmm. teman-teman, value diri kita nggak akan pernah berkurang, nggak akan pernah berubah ketika kita bertemu sama seseorang yang mungkin nggak bisa menghargai orang lain, misalnya gitu. Itu sih, Dok, yang pengen saya sampaikan. Mungkin buat tips aja nih buat teman-teman supaya bisa mengabaikan lah omongan-omongan yang nggak enak gitu. Ya. Ini memang berkaitan dengan persepsi negatif dan teman-teman hati-hati nih, Hmm. apalagi kalau follower saya kan kebanyakan pasien cemas ya. Jadi persepsi negatif itu memang bisa timbul lebih banyak daripada kondisi persepsi positif gitu. Dan dari tahun 1901 Hans Selye pernah bilang bahwa bukan stres sebenarnya yang membunuh kita, tetapi respon kita terhadap stres itulah yang membunuh Hmm. kita ya. Salah satunya adalah dengan adanya persepsi-persepsi negatif terhadap diri kita sendiri seperti tadi diceritakan dalam kisah yang bagus tadi ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya ternyata nih seperti pertanyaannya Mega Monica, kalau kesel tiap hari ya sama suami yang selalu mencela sampai tiap malam uh, mimpi buruk gitu ya. Mungkin suaminya mencela dengan berbagai macam perkataan yang tidak enak, tidak nyaman yang dia dengarkan. Itu bagaimana ya kalau saya juga kadang-kadang memang masih bingung juga ketika orang terdekat menjadi sumber stres kita. Mau mengubah persepsi juga agak susah kadang-kadang ya. Tapi mungkin Mbak Alexa punya tips atau cara itu untuk mengatasi hal kayak gini nih. Ya, biasanya saya akan ingetin ke teman-teman yang biasanya yang mengalami hal seperti ini kan teman-teman yang caregiver ya, Dok, ya, apalagi caregiver untuk pasien-pasien bipolar ataupun caregiver untuk pasien-pasien skizofrenia paranoid yang memang agresivitas ataupun kemarahan itu pasti akan mereka hadapin terus gitu. Atau pasien yang seperti yang tadi dokter bilang, ada yang demensia Alzheimer jadi marah-marah, atau mungkin yang diabetes kan juga pada akhirnya ada gangguan metabolik yang bikin mereka marah-marah juga. Nah, caregivernya pasti merasa tertekan di sana. Cuma saya selalu ingatkan ke mereka, yang bikin kita nggak terima sama kemarahan itu adalah karena kita berpikir kita merasa layak menerimanya. Biasanya nih kalau Hmm. misalnya istri, aku berperan sebagai istri, dan ketika suamiku mencela aku merasa aku layak dinilai sama suamiku. Seperti itu. Padahal balik Hmm. lagi, kita kan punya value, kita tahu yang kita lakukan tuh benar atau tidak. Kita udah melakukan sebaik mungkin, atau mungkin hal itu bisa kita refleksi deh, ada kekurangan apa, atau apa yang perlu kuperbaiki. Dan kalau memang semuanya sudah sebenarnya baik, mungkin hanya sebuah salah paham, atau mungkin cuma sebuah perbedaan pendapat aja kita mendapat celaan, kita juga perlu menyadari bahwa kita tuh nggak layak diperlakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah harus langsung pisah dan cerai? Enggak juga. Tipsnya itu biasanya saya akan ngajarin mereka untuk berpikir mereka sebagai peran yang berbeda gitu. Misalnya teman-teman yang caregiver, ya udah kita harus bisa membedakan dua peran. Aku ketika menjadi istri dan aku ketika menjadi caregiver. Nah, kalau misalnya masih sulit mikirin jadi seorang caregiver tuh gimana sih? Bayangin kalau kita ini adalah seorang terapisnya deh. Andaikan kita seorang terapisnya, ketika si pasien marah-marah, pasti kan kita cuma akan mencatat, nggak akan masuk ke diri sendiri, gitu, nggak akan masuk ke persepsi kita seperti itu. Jadi biasakan untuk membedakan aku sebagai keluarganya dan aku sebagai profesional caregivernya. Jadi kita bikin sebuah peran baru pun nggak apa-apa, tapi memisahkan. Ini adalah kondisi ketika dia relapse, ini adalah kondisi ketika dia mungkin bisa
cukup sadar lah atau cukup bisa merefleksi diri gitu. Begitu juga dengan kakak tadi yang sedang bertanya, mungkin kita perlu menyadari dulu marah-marah itu pasti ada sebuah gangguan lah, atau mencela-mencela itu pasti ada sebuah gangguan gitu. Jadi ketika dia mencela, ya posisikan diri kita untuk berperan sebagai orang yang mau observasi deh paling enggak gitu. Oh hari ini dia ngomong apa sih perilaku yang dilakukan. Ketika dia baik ya aku berperan kembali menjadi pasangannya seperti itu. Tapi jangan lupa ya, Jadi kayaknya butuh konseling pernikahan nih dok kayaknya. betul. Udah agak Karena nggak kadang sehat kayaknya. ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa membayangkan bagaimana dia menjadi terapis gitu ya. Karena dia udah keburu Iya. kesel gitu dengan keadaan itu gitu ya. Kadang-kadang dia merasa ya kalian nggak pada ngerasain sih apa yang aku alami sehari-hari, aku mengalami kesulitan. Dan memang ternyata saya melihat bahwa terapi perilaku, terapi kognitif itu akan bisa lama mendapatkan hasil ya. Jadi teman-teman harus berlatih gitu. Itu yang susahnya. Dan kebanyakan saya lihat ada beberapa orang yang kita temukan tuh pengennya segera cepat gitu. Padahal proses terapi ini juga menjadi salah satu hal yang penting ya di dalam bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik nantinya. Kayak tadi yang Mbak Alexa tadi. Oke, ini juga sama nih. Tadi ada pertanyaan Davin ini. Kalau laki-laki sudah berumur 65 tahun, sering emosi, marah-marah berlebihan, hingga cenderung kasar kepada pasangannya, apakah perlu diberikan obat? Mungkin juga bisa. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan gejala depresi atau penurunan kognisi ya, karena usianya sudah 65 tahun, bisa aja depresi. Itu lebih mudah kan terjadi pada orang-orang yang usianya lebih lanjut dan juga bisa jadi penurunan kognitif. Tapi ada pertanyaan menarik, apakah kondisi seperti ini juga bisa dihipnoterapi nih? Gimana nih, Mbak? Oke. Hipnoterapi. Kalau untuk jadi hipnoterapi pada pasien yang berusia 65 tahun yang suka marah-marah berarti ya dok ya? Ya. Oke. Perlu diketahui juga hipnoterapi itu bisa diterapkan hampir ke semua orang kalau memang dia punya kesadaran yang baik untuk mengikuti dan dia paham bahasa secara baik dan terutama pendengarannya pun baik gitu. Karena nggak mungkin seorang hipnoterapis tuh ngomong kencang-kencang atau teriak gitu. Banyak dulu-dulu pernah ada pasien yang mungkin datang ke saya dengan dibawa anaknya karena dia baru mengalami stroke supaya nggak, kata anaknya supaya nggak stres lah gitu, karena dia baru mengalami stroke, saya diminta datang ke rumah sakit untuk memberikan terapi, hipnoterapi, tapi ternyata pendengarannya pun kurang dok, jadi kayaknya perlu dicek juga apakah pendengarannya masih memadai atau tidak, karena kalau misalnya saya membawa hipnoterapi dengan nada yang agak tinggi atau volume yang agak tinggi, biasanya nggak akan maksimal juga. Baru saya ngomong apa, tiba-tiba dia bertanya apa, gitu itu kan balik lagi ya, sadar lagi gitu. Seperti itu. Tapi kalau selama semuanya masih oke, masih bisa dihipnoterapi. Tapi hati-hati juga karena kadang usia 65 tahun dan terjadi perubahan perilaku, apalagi sampai marah-marah tuh banyak gejala fisik ya dok ya, gejala biologis lain gitu, seperti yang diabetes kah, atau kalau nggak salah stroke juga ya dok ya, pertanda awal stroke. Ciri-ciri awalnya marah-marah itu ya. Kenapa? Betul. Tadi juga saya punya pasien yang memang kemarin juga ada aja selalu stroke ya. Jadi stroke kemudian terjadi gangguan perilaku. Ini biasanya berkaitan dengan vaskular demensia ya. Jadi ada kondisi demensia yang lebih awal, bisa terjadi bahkan di usia 50-an. Terjadi karena kondisi stroke-nya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya problemnya bukan di masalah emosi yang berkaitan dengan kepribadian dia, tetapi lebih kepada rusaknya ataupun terhambatnya pembuluh darah di otak akibat stroke itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang ya mungkin kita lah perlunya edukasi ini sebenarnya ini ya, bagaimana kita bisa membantu banyak orang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, saya kira waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Saya stop dulu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terima kasih buat teman-teman dan mohon maaf yang tidak bisa dijawab. Tapi tadi saya sedikit banyak mendengarkan ada beberapa terkait dengan hipnoterapi. Dan kebetulan teman saya ini, psikolog Mbak Alexa adalah salah satu orang yang mampu melakukan hipnoterapi kepada kliennya. Saya mau tanya nih Mbak Alexa, sebenarnya
kalau tadi Mbak Alexa bilang bahwa siapapun bisa dihipnoterapi sebenarnya. Tapi kira-kira kan banyak pertanyaan, dok, dihipnoterapi aja dok, ya biar cepat baik gitu. Saya kan bukan ahli hipnoterapi, saya nggak bisa hipnoterapi ya. Nah, sebenarnya kalau di dalam praktek klinis itu pasien seperti apa yang kira-kira cocok mendapatkan hipnoterapi atau punya kans perbaikan yang baik gitu ya berkaitan dengan hipnoterapi. Oke, sebenarnya sih terutama ya dok ya tadi punya pendengaran masih cukup memadai, itu yang paling pertama. Dan yang kedua mereka punya pemahaman yang cukup baik dan kemampuan berbahasa yang baik gitu. Jadi kalau misalnya terbatas pada bahasa gitu, karena di Indonesia kan luas banget ya dok ya, banyak banget orang yang masih sering menggunakan bahasa daerah dan nggak terlalu lancar bahasa Indonesia, sedangkan saya nggak paham nih. Nah itu juga akan bermasalah seperti itu. Salah satu yang bukan salah satu ya ciri khas yang mungkin cocok nih buat pasien-pasien yang ingin melakukan hipnoterapi, salah satunya adalah kalau kita mudah terbawa emosi kita, itu akan menjadi sebuah peranan penting ya ketika kita mau melakukan hipnoterapi. Apakah mereka bisa cukup terhanyut sama emosinya atau tidak? Kalau bisa mudah terhanyut, artinya kemungkinan besar dia akan mudah tersugesti gitu, mudah masuk ke fase hipnosis dan gampang menerima sugesti seperti itu dok. Oke. Nah, saya tahunya kalau salah satu kontraindikasi atau orang yang tidak boleh dihipnoterapi adalah orang yang mengalami gangguan psikotik ya, yang Itu schizofrenia. betul betul. Karena biasanya nanti makin blur ya kondisi terkait dengan halusinasi ataupun wahamnya sendiri. Itu Wahamnya, betul. betul betul. Jadi kalau yang masih bisa itu yang punya kontak realita yang baik gitu dok. Kalau psikotik kan memang lepas kontak realita ya. Oke. Baik, akhir kata, bagaimana pendapat Mbak Alexa sendiri pada anak-anak muda sekarang yang mungkin punya perilaku impulsif berkaitan dengan gadget ya. Jadi artinya banyak di antara kita teman-teman muda ini yang seringkali menggunakan media sosial itu untuk sesuatu yang misalnya kayak sindir-sindiran gitu ya. Ternyata di TikTok banget ya. Saya jadi karena ini dari saya baca komennya dia bilang, lu lihat ini, oh ternyata media sosial digunakan untuk melepaskan emosi ini. Apakah tepat ya menggunakan media sosial sebagai media itu ya untuk melepaskan impulsif marah, kesel, agresivitas kita gitu ya, walaupun dengan anonim ya, atau ada cara lain yang lebih dewasa? Menurut Mbak Alexa gimana nih di akhir pertemuan kita malam ini? Oke. Sebenarnya sih kurang tepat, tapi kadang susah juga ya ketika seseorang merasa aku nggak punya teman lagi, aku nggak punya siapapun untuk diajak bicara, dan orang tuaku juga nggak dukung aku untuk ke profesional. Satu-satunya cara adalah melepaskannya ke media sosial. Tapi setahu saya juga ada satu media sosial yang memang dikhususkan untuk orang curhat nih dok, tapi saya lupa namanya apa, nggak salah Whisper atau apa gitu, saya lupa. Jadi memang di sana orang saling curhat gitu. Iya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya memang kita nyeplos lah, bisa dikatakan nyeplos atau nyindir atau marah di media sosial, jelaskan itu seperti membuka aib sendiri ya. Kita perlu mengingat bahwa orang yang mungkin kita katakan itu nggak seneng lah, dan kita perlu pikirin dampak ke depannya seperti apa. Orang-orang nggak mungkin ngelihat kita tuh sebagai sosok yang baik lah. Ketika kita melakukan kemarahan, ketika kita bersikap impulsif ataupun sampai marah-marah, walaupun di pikiran kita kelihatan hebat, tapi nyatanya persepsi orang tuh nggak seperti itu. Jadi bijak-bijaklah bertindak dan berperilaku. Itu aja sih dok pesan saya. Digital juga yang tidak hilang ya, walaupun kita mungkin sudah hapus, kadang-kadang teman lain udah main screenshot aja gitu ya. Sekarang kan lagi model main screenshot terus dijadiin bulanan di tempat lain ya biasanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Alexa. Saya mau minta tolong informasi tempat prakteknya di mana kalau misalnya ada teman-teman saya atau follower saya di sini yang mau konsultasi. Silakan. Oke, teman. Ya, saya sih praktek di 3 tempat, jadi mungkin biar lebih jelas, mungkin teman-teman bisa kunjungi IG saya, dan di situ ada Linktree, nah di situ lengkap informasinya ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa habis ini follow Mbak Alexa Adeline ya. Pokoknya di sebelah kiri itu nanti boleh diklik ya, di bawah itu kan biasanya kalau IG Live itu ada
dua, yang host dan yang diundang ya. Nanti boleh di-follow, silakan teman-teman ya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Kita ternyata setahun sekali ya bisa IG Setahun Live. sekali. Kayak Iya, gitu. Dok. Kemarin kita sempat bilang mungkin nggak lama lagi kita akan IG Live. Ternyata Tapi itu ya, kemudian Dok, karena di waktu ya, Dok ya. 2020, di 2021 keinginan saya untuk IG Live menurun di akhir-akhir. Mm-mm. Jadi setelah Delta Juli 2021 itu saya hampir jarang melakukan IG Live ya. Ini baru mulai lagi kemarin sama teman saya Mbak Ida. Ini yang kedua Mbak Alexa, teman saya juga. Sebenarnya sudah lama kita berkolaborasi ya. Ingin memperkenalkan juga ke teman-teman saya bahwa inilah teman psikolog klinis yang biasa saya minta bantuan gitu untuk kasus-kasus yang membutuhkan psikoterapi gitu. Dan besok saya juga ada IG Live juga sih berkaitan dengan program kehamilan yang seringkali membuat stres. Jadi itu akan bekerja sama dengan salah satu brand dan kita akan berbicara tentang stres di fase orang lagi program hamil atau promil ya. Jadi teman-teman yang mau nonton besok silakan di jam 8 juga ya. Siapa tahu ada yang memang lagi sedang stres promil, kita akan berbicara terkait dengan hal itu besok. Terima kasih sekali Banyak lagi. tuh, Dok. Iya ya. Nanti Banyak. kita Banyak. oh, ada yang perlu konsultasi psikologi juga. Oke, terima kasih banyak Mbak Alexa waktunya. Ya, Terima sama-sama, kasih Dok. teman-teman semua yang sudah bergabung sampai saat ini. Cukup banyak, tadi saya sudah hampir 200 ya yang bergabung bersama kita. Dan mudah-mudahan nanti saya save sengaja dan saya akan tag juga Mbak Alexa di postingan ini. Terima kasih teman-teman semua. Bye Mbak Alexa, makasih. Ya, thank you, Dok.